Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, beredar cerita mistis tentang seorang perempuan cantik, usianya sudah puluhan tahun, namun wajahnya tetap terlihat seperti gadis belia berusia 25. Sosoknya dikenal sebagai Nyai Ranti, seorang janda kaya raya yang hidup menyendiri di sebuah rumah tua peninggalan leluhur. Namun, di balik keelokan wajahnya dan kekayaannya yang melimpah, tersimpan rahasia kelam yang jarang diketahui orang. Menurut desas-desus, Nyai Ranti melakukan pesugihan tumbal lelaki. Ritual ini bukan sekadar pesugihan untuk kekayaan, melainkan juga untuk keabadian dan awet muda. Setiap malam bulan purnama, Nyai Ranti akan pergi ke sebuah pohon keramat di hutan yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Di bawah pohon itu, konon katanya, terdapat roh penjaga yang menjadi perantara pesugihan. Namun sebagai imbalan, setiap beberapa waktu, roh tersebut menuntut tumbal seorang lelaki. Banyak lelaki muda yang datang ke rumah Nyai Ranti dengan niat bekerja atau sekadar membantu. Daya tarik Nyai Ranti tak hanya dari kecantikannya, tetapi juga pesona mistis yang memikat siapapun. Mereka yang mendekatinya akan terjerat dalam jebakan tanpa sadar. Lelaki-lelaki itu akan hilang tanpa jejak, dan anehnya tak seorang pun pernah menemukan tubuh mereka. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Arman, yang baru datang dari kota, tertarik bekerja di rumah Nyai Ranti. Tetangga sudah memperingatkan agar ia tak mendekat, namun Arman tak percaya dengan cerita mistis itu. Malam pertama di rumah Nyai Ranti, ia sudah merasakan sesuatu yang aneh. Angin berembus dingin meski jendela tertutup rapat, suara bisikan samar terdengar dari balik dinding, dan bau bunga melati menyengat menusuk hidung. Pada malam bulan purnama berikutnya, Arman memutuskan untuk mengintip kegiatan Nyai Ranti. Ia mengikuti langkah wanita itu hingga ke pohon keramat. Dari balik semak, ia melihat Nyai Ranti tengah berlutut, memanjatkan mantra dalam bahasa yang tak dimengertinya. Di hadapan Nyai Ranti, sesosok bayangan hitam mulai muncul. Sosok itu besar, tinggi, dan suaranya bergemuruh meminta tumbal. Tanpa diduga, Nyai Ranti memanggil nama Arman dengan suara lembut, namun mencekam. Arman sadar dirinya menjadi target tumbal berikutnya. Dengan cepat, ia berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Nyai Ranti mencoba mengejarnya, tapi sosok roh penjaga itu menghalangi langkahnya. Arman berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada penduduk desa. Namun saat penduduk kembali ke rumah Nyai Ranti keesokan harinya, rumah itu sudah kosong, tak berpenghuni. Nyai Ranti menghilang tanpa jejak, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan hingga kini. Meski Nyai Ranti lenyap, legenda tentang pesugihan tumbal lelaki agar awet muda tetap hidup di desa itu. Penduduk percaya, Nyai Ranti hanya berpindah tempat, mencari korban baru di desa lain. Dan hingga saat ini, setiap malam bulan purnama, orang-orang masih dilarang keluar rumah. Mereka takut akan ada lelaki yang menjadi tumbal berikutnya demi keabadian yang dikutuk. Keserakahan akan kecantikan dan keabadian bisa membawa seseorang pada jalan kelam. Kehidupan yang abadi bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang akan menuntut pengorbanan besar.